Halo pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, kembali lagi bersama saya Yusril Zamahendra di program NTB Bicara. Sore hari ini TVRI menyapa pemirsa di rumah dengan satu tema, yakni tentang kawin di bawah umur menurut adat. Ini menjadi isu sentral di Nusa Tenggara Barat khususnya karena Nusa Tenggara Barat kalau dilihat dari data termasuk provinsi dengan angka pernikahan dini yang tertinggi. Sehingga untuk membicarakan tema ini kami telah mengundang dua narasumber yang ingin kita coba lihat perspektifnya tentang isu kita di sore hari ini. Kami telah mengundang tokoh adat Sasak, Mami Jagat. Selamat sore, Mi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mi? Alhamdulillah. Selain seorang tokoh adat, kita juga telah mengundang guru besar dari Universitas Mataram, Profesor Dr. Haji Nuryadi Saib SSM. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Saya kalau ngelihat aura Prof dan Mami sore hari ini rasa-rasanya ada harapan yang ingin kita bicarakan. Karena bicara tentang tema kita di sore hari ini, kita bicara tentang generasi sebenarnya. Ya. Tema ini menjadi salah satu topik yang cukup banyak didiskusikan, khususnya antara tokoh agama dan tokoh adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena itu saya ingin mulai dari Mami. Ketika kita bicara tentang tema kita di sore hari ini, isu pernikahan atau perkawinan muda di bawah umur menurut adat ini menjadi salah satu hal yang cukup fenomenal di Nusa Tenggara Barat. Khususnya dengan adat yang ada di Mataram atau di Nusa Tenggara Barat, yakni Merari itu, Mi. Saya coba ingin lihat perspektifnya, Mi. Ya, baik. Inilah yang memang menjadi kegalauan dan kegelisahan kita bersama. Karena siapapun dan dimanapun, kita tidak ingin adanya ketidakbaikan. Semua ingin kebaikan-kebaikan dan keindahan di dalam keberhidupan manusia. Namun demikian, keterkaitannya dengan isu merarik kode, istilahnya kawin di bawah umur. Jadi ini para tokoh adat dan istilah adat itu selalu menjadi tertuduh. Nah, ini yang ingin kita coba sampaikan, bahwa memang tidak seperti itu. Dan sesungguhnya adat itu tidak akan pernah bertentangan dengan agama dan tidak akan pernah bertentangan dengan hukum-hukum positif. Tapi ketika ada pertentangan, ketika ada gesekan hukum positif dengan hukum lainnya, salah satu contoh hukum agama, nah di sini adat itulah yang tampil. Jadi kita harus memahami bila mana dan kapan saatnya dikatakan adat. Ya. Banyak orang memahami atau di image-nya baru disebut kata adat itu ya orang menari-nari, orang begambelan, orang tiup seruling atau orang minum-minum bawas-bawas. Nah ini sudah pemahaman yang salah tentang adat. Jadi sesungguhnya yang namanya adat itu kalau dalam bahasa sederhananya, bila mana ditinggalkan atau bila mana tidak dikerjakan, itu akan ada konsekuensinya. Itu akan ada sesuatu hal yang rusak. Baik itu secara konten, secara langsung, maupun lambat laun akan terjadi kerusakan atau ketimpangan-ketimpangan secara komunal. Ini yang kita perlu pahami. Sehingga adat ini juga perlu untuk kita kuatkan. Jadi adat ini selalu merilis istilahnya, memberikan sentuhan, memberikan warna untuk keberlangsungan pemerintahan maupun untuk berjalannya hukum-hukum agama. Disitulah adat yang mewarnai. Nanti saya coba pertajam di aspek bagaimana relasi antara adat kemudian aspek agama. Nanti saya coba lihat perspektif dari Mami. Saya ingin bergeser ke Prof. Nuryadi. Prof, isu tentang pernikahan di bawah umur atau dalam bahasa Sasak itu biasa disebut dengan merari kode. Ini kan menjadi salah satu isu yang cukup fenomenal di Nusa Tenggara Barat. Perspektifnya Prof, sepenting apa isu ini dibicarakan sebenarnya di ruang publik kita? Baik, terima kasih Mas moderator, pembawa acara.
atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin berbicara dari sudut pandang keilmuan saya, yaitu dari sudut pandang keilmuan budaya. Yang mana kalau berbicara dari sudut pandang keilmuan budaya, maka itu sesuatu dilihat secara interdisipliner begitu. Nah, pernikahan dini atau merari kode itu sebenarnya ini adalah sebuah fenomena sosial dan kemudian bergeser menjadi fenomena budaya. Jadi karena sudah turun menurun berkembang begitu. Saya ingin mengatakan begini, to the point saja, bahwa pernikahan dini ini sebenarnya tidak hanya terjadi di NTB saja atau di Lombok saja, tapi ini sudah merupakan fenomena yang biasa terjadi di seluruh Nusantara. Begitu. Saya berani mengatakan begitu. Apa buktinya? Di Tanah Toraja itu pernikahan merarik kode atau pernikahan dini yang kita sebut dengan istilah yang berkembang sekarang ini, kalau seorang perempuan tidak menikah dalam ukuran adat mereka atau tradisi mereka, itu dianggap sebagai sebuah aib. Itu di Tanah Toraja. Itu satu. Di Madura dikenal dengan merarik kode, itu dikenal dengan nikah ngodeh begitu. Itu sesuatu yang sangat umum juga. Bahkan di sistem kemasyarakatan di sana dilihat bahwa itu harus dijaga, dilestarikan begitu di sana. Itu secara dua contoh. Kemudian kalau kita lihat menurut sebuah penelitian dari Yuda Bawono dalam judul penelitiannya kalau tidak salah budaya pernikahan dini di Indonesia begitu, melihat bahwa menurut survei di Bogor itu tahun 2007 contoh ya, dan di Pasuruan, di Bogor Jawa Barat dan Pasuruan Jawa Timur itu 28,10% itu adalah pernikahan di bawah umur ditemukan di situ. Bahkan fenomena ini terjadi secara keseluruhan di Jawa Timur itu 36% adanya pernikahan dini perempuan. Begitu, 36%. Di Jawa Tengah 34%, di Jawa Barat 35%, di Jambi 36% juga begitu. Artinya saya ingin mengatakan, menggarisbawahi bahwa jangan dipersalahkan bahwa NTB saja yang mengalami persoalan ini begitu. Pernikahan dini ini sebenarnya sudah menjadi fenomena sosial yang sudah berkembang cukup lama di Indonesia. Saya kasih contoh. Memang harus diakui ini menjadi perhatian nasional. Menurut pencatatan BPS begitu, Badan Statistik Nasional, tahun 2021 itu pernikahan dini itu berlangsung persentasenya 9,23% gitu. Tahun 2021. Tahun 2022 menurun jadi menjadi 8,06%. Tahun 2023 6,79%, itu menurun secara nasional. Menariknya di NTB ini fenomena sosial pernikahan dini mengalami tren kenaikan dari tahun 2022 dan tahun 2023. Tahun 2022 itu menurut perhitungan BPS lagi-lagi menyebut sekitar 16,23%. Nah, tahun 2023 menaik jadi 17,32%. Jadi ini memang sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Begitu. Tapi apakah ini menjadi sebuah persoalan? Ya, sebuah persoalan. Apakah ini tidak bisa diatasi? Sangat bisa diatasi kalau kita bekerja sama dan punya inisiatif dan punya komitmen bersama. Saya kira itu. Ini yang menarik, Prof. Karena ketika kita bicara tentang pernikahan di bawah umur ini, isunya kompleks. Ya. Seperti yang Prof sampaikan, di nasional trennya menurun, tetapi justru di NTB trennya itu naik, meningkat. Kendati di dalam undang-undang perkawinan, Prof, syarat untuk menikah untuk laki-laki dan perempuan itu di umur 19 tahun. Saya coba ingin lihat perspektifnya kalau kita kaitkan antara budaya dengan hukum positif yang kita anut hari ini, Prof. Betul, memang undang-undang perkawinan itu kan nomor 1 1974 yang kemudian diperbarui Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.
yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini atau di bawah umur itu apabila menikah di bawah 19 tahun begitu. Dan dianjurkan untuk menikah pada usia 21 tahun. Ya. Kalau terpaksa menikah pada usia di bawah 18 tahun, maka diminta untuk ada persetujuan dari keluarga, orang tuanya begitu. Itu memang yang terjadi yang menjadi aturan. Persoalannya kemudian adalah ini fenomena sosial. Tidak hanya faktor budaya saja yang menyebabkan ini, tapi faktor sosial, bahkan faktor ekonomi. Faktor sosial misalnya MBA, marriage by accident begitu. Itu adalah faktor sosial. Yang kedua karena faktor pergaulan. Itu juga memaksakan terjadinya itu. Yang ketiga secara ekonomi bisa karena faktor ekonomi, karena tuntutan ekonomi dan harus menikah dengan mencari ketergantungan dengan harapan calon suaminya bisa membantu dalam melanjutkan kehidupan dalam segi ekonomi. Faktor budaya ini memang menjadi satu sudah mulai bergeser, saya lihat. Sudah mulai bergeser. Dulu kalau menikah itu hal yang sangat biasa. Ini bukan persoalan adat. Ini pernikahan dini waktu dulu itu bukan persoalan adat, tapi ini persoalan tradisi. Beda antara adat dengan tradisi. Betul, tradisi itu adalah kebiasaan yang berlangsung secara alami dan diikuti terus-menerus secara turun-temurun. Kalau adat itu tradisi yang dilakukan bersama, tetapi ada kelembagaan di sana, ada kesepakatan di sana, dan ada sanksi di sana. Ini yang kita harus pilih. Ini bukan adat, ini adalah tradisi yang berkembang, yang cukup lama di masyarakat Sasak khususnya, tetapi ini bisa dikendalikan seiring dengan perkembangan zaman saat ini, seiring dengan keinginan anak-anak muda di daerah pedesaan untuk melanjutkan pendidikan sehingga mereka memiliki pandangan visi yang lebih besar untuk lebih maju mengikuti generasi muda yang ada di tempat lain. Satu aspek bahwa pernikahan dini ini adalah sebuah fenomena sosial yang dijabarkan oleh Prof. Nuryadi membuat saya ingin coba mempertajam di Mami Jagat ya. Ketika kita melihat isu ini bukan hanya sekedar sebagai sebuah fenomena sosial kemudian berubah menjadi persoalan adat, yang muncul di ruang publik adalah ini adalah kesalahan pemangku-pemangku adat. Ini yang muncul di ruang publik, harus saya ucapkan seperti itu, Mi. Bagaimana kemudian bahasanya tokoh adat Sasak melihat fenomena ini ketika kita kaitkan dengan aturan positif yang berlaku di Indonesia, Mi Jagat? Iya, itu sebabnya. Jadi di dalam adat itu kalau kita berbicara tentang istilahnya perkawinan, adat itu tidak pernah menyebut angka tentang standarnya. Jadi kalau di dalam hukum positif tadi menurut undang-undang harus berumur 19 tahun. Di dalam hukum agama 9 tahun juga ada yang berpendapat seperti itu. Itu hukum fikihnya. Tapi adat punya standarisasi tidak menyebutkan angka. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit. Jadi ada fase-fase tertentu. Misalnya seorang anak perempuan itu dikatakan etik atau etik, dikatakan etik ketika dia sudah mulai mengenali dirinya itu perempuan, jenisnya perempuan, sehingga mengenali lawan jenisnya juga. Kemudian kegiatan-kegiatan atau arah pikiran-pikirannya itu dia selalu untuk ke dapur, untuk nyuci, meniru-niru ibunya. Kemudian dia buat istilahnya dagang-dagangan, jual-jualan. Dia buat pakai tanah lah, dia buat pakai tanah liat, daun-daunan. Nah, itu dia buat masak-masakan. Nah, itu fase itik. Kemudian tomot. Fase yang kedua, dia tomot. Tomot ini kisarannya 10 tahun. Dia mulai selalu saja mengikuti kemana ibunya. Kemana jalan ibunya mau mandi, ditungguin di depan pintu kamar mandi. Ibunya ke pasar, mau ikut ke pasar. Ibunya di dapur, mau ikut meniru-niru apa kegiatan ibunya. Kemana saja ibunya. Kemudian fasenya beranjak ke betak. Ada istilahnya betak.
dia sering mandi, sering sisiran, mulai dia sering lihat cermin, Ya, berdandan. berdandan. Ya, Setelah itu baru namanya kencak. baik. Kencak ini dia sudah punya kemampuan masak, nyuci, ngurus rumah tangga, baik itu ngurus dapur, kemudian apa saja alat-alat rumah tangga itu dia sudah cekatan, dia sudah cakap, dan masakannya juga sudah tampak. Misalnya kalau dia enak, ya enak. Dia sudah kencak. Dan pada saat ini umur ini dia juga bisa sudah mulai pikirannya itu bekerja. Kemudian kalau dia di wilayah desa dusun yang memang dia tumbuh kembang di tempat orang menenun, menyesek, dia sudah pandai menyesek pada pasir ini. Nah, pada saat inilah anak ini baru dibolehkan untuk berpindah alam dari alam remaja ke alam dewasa. Dia sudah dianggap cakep dan sudah bisa untuk berumah tangga. Nah, ini ukuran standarnya. Saya tahan sedikit, Mami. Berarti dalam perspektif adat Sasak, syarat untuk menikah itu ketika fase itik itu menuju fase kecak itu terpenuhi. Itu harus terpenuhi seluruhnya. Semua sudah namanya kencak. Dia itu sudah dianggap sudah siap segala-galanya. Baik. Dia sudah siap, dia sudah bisa juga bekerja, mendatangkan uang, dia sudah pandai juga bagaimana merawat hatinya, dia sudah pikiran-pikirannya sudah jalan. Artinya dia sudah siap berumah tangga. Nah, di sini tidak disebutkan angka. Baik. Prof, saya ingin bergeser ke Prof Nuryadi. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mi Jagat bahwa ada fase yang harusnya terpenuhi secara etis di dalam struktur hukum adat atau adat Sasak, bahwa dari masa itik sampai kencak itu harus terpenuhi. Yang bersangkutan atau anak tadi, yang remaja tadi, dia tuh harus minimal punya kemandirian untuk mengurus dirinya dan kemudian bisa mengurus keluarganya. Nah, dari perspektif budaya, apakah ini juga termasuk dengan indikator-indikator yang akan membantu menekan kawin di bawah umur yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Betul apa yang dikatakan oleh Mi Ahim atau Mi Jagat tadi itu, bahwa di perspektif dari sudut pandang budaya, khususnya orang Sasak ya, orang Sasak itu ada mereka orang tua memiliki indikator-indikator kapan seorang perempuan atau seorang laki-laki itu pantas untuk dinikahkan atau layak untuk masuk ke tahap pernikahan begitu. Memang dianjurkan bahwa secara umum masyarakat Sasak itu dianjurkan menikah pada usia 20 tahun untuk perempuan dan pada usia 25 tahun untuk laki-laki begitu. Tapi memungkinkan juga untuk menikah di bawah itu selama mereka memiliki standar kematangan dan secara kecekatan berkehidupan begitu. Kalau misalnya perempuan itu bisa menikah, boleh menikah apabila sudah mampu menenun. Satu, mengerjakan itu tuntas dengan baik, itu satu dulu. Yang kedua, perempuan itu bisa dikatakan bisa menjadi perempuan yang baik gitu, yang sudah pantas untuk masuk ke jenjang pernikahan itu apabila mampu memasak dengan baik. Yang ketiga, perempuan itu apabila mampu menanam padi dengan istilah nowong begitu. Gitu. Itu beberapa indikator yang menjadi penanda orang tua bahwa anak ini sudah masuk bisa masuk dikategorikan cekatan dalam menghadapi kehidupan. Karena persoalan pernikahan ini adalah persoalan kematangan. Bukan persoalan gagah-gagahan, menampilkan kosmetik dan sudah memiliki pacar banyak. Bukan itu. Tapi secara kematangan batin, emosi itu yang mereka harus kuasai. Maka ketika mereka mampu mengerjakan yang tiga hal itu, yang menandai kesabaran berproses,
seorang perempuan Sasak pantas bisa dikategorikan masuk menjadi ke tahap pernikahan. Oke, masuk ke dalam fase pernikahan. Ini menarik sebenarnya, Mi, tentang kemandirian, kemudian kemampuan untuk menjadi bagian dari keluarga kecil. Ini kan menjadi isu yang sebenarnya juga banyak dipertanyakan. Standarnya seperti apa? Kemudian kekhawatiran yang muncul di ruang publik atau mungkin pengambil kebijakan di tataran pemerintahan, akhirnya kenapa perkawinan di bawah umur ini kemudian harus ditekan? Karena kekhawatirannya adalah tidak memunculkan kemandirian tadi. Seperti apa perspektifnya, Prof? Betul, pernikahan dini ini jikalau menikah di bawah usia yang sudah ditentukan oleh secara undang-undang itu rentan kemungkinan terjadi ketidakmatangan itu, baik secara kognitif, baik secara emosional, kepribadian, yang ketiga baik secara sosial, dan bahkan baik secara bahasa. Tidak hanya fisik begitu, secara fisik pada usia-usia yang masih remaja itu mereka itu usia masa berkembang fisiknya dan dipaksa harus menanggung tanggung jawab kehidupan berdiri sendiri karena kan prinsipnya kalau sudah menikah kan mereka sudah harus mandiri begitu. Itu jadi secara fisik mereka akan menua sebelum waktunya begitu, kurang lebih begitu satu. Secara kognitif berpikir itu kemampuan berpikir itu kan dipaksa untuk kalau mereka sudah mandiri dipaksa untuk menjadi dewasa dalam waktu belum masanya, itu juga tidak baik itu, dan perkembangan kognitif itu juga tidak baik begitu. Secara sosial jelas mereka harus berhubungan dengan berinteraksi dengan banyak orang dan mereka harus memposisikan diri tidak lagi sebagai seorang remaja, seorang bujangan atau seorang gadis, tetapi mereka harus berposisi diri sebagai seorang ibu rumah tangga. Itu merupakan terjadi revolusi mental yang sangat cepat itu, dan mereka harus menghadapi itu. Saya kira itu juga bisa menimbulkan kegoncangan secara mental, bahkan secara bahasa. Secara bahasa itu kemampuan berbahasa ketika pernikahan dini terjadi, maka kemampuan berbahasanya itu akan dipaksa untuk mengikuti pola berbahasa seperti orang tua atau orang dewasa. Itu juga bisa menyebabkan terjadi kekacauan secara mental. Sehingga saya setuju bahwa ini persoalan lintas sektoral yang semua orang bisa bersama untuk bahu membahu untuk menyelesaikan ini. Hanya bukan lembaga adat saja yang harus turun tangan atau bukan lembaga agama saja kan yang turun tangan. Dinas-dinas yang lain terkait juga harus bekerja sama, berkomitmen untuk membuat sebuah semacam komitmen dalam bentuk hitam di atas putih untuk menggalakkan ini dan mensosialisasikan ini. Yang paling penting adalah sebenarnya di NTB ini sudah ada peraturannya. Peraturannya kalau tidak salah misalnya nomor Perda nomor 24 berapa 2023, kemudian diperkuat oleh itu tentang pencegahan pernikahan dini, kemudian ada diperkuat lagi Pergub nomor 34 tahun 2023 itu yang rencana aksi untuk melakukan pencegahan pernikahan dini. Ini sudah ada payung hukumnya, payung positifnya. Akan tetapi ini belum tersosialisasikan dengan baik dan belum terlaksana dengan maksimal. Saya kira itu. Baik, Prof. Nuryadi. Saya kalau dengar Prof. Nuryadi bicara itu ini mewakili kompleksitas dari topik yang kita bicarakan di sore hari ini. Saya ingin coba bergeser ke Mami Jagat. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Nuryadi bahwa persoalan nikah di bawah umur ini adalah persoalan yang kompleks. Dan ini adalah tanggung jawab bukan hanya pemangku adat. Saya ingin coba lihat perspektif Mami ketika isu ini justru mendiskreditkan persoalan adat. Siapa sebenarnya yang layak bertanggung jawab atas situasi yang terjadi justru di NTB ini meningkat, Mi? Wah, ini membuat saya harus lebih berhati-hati ini. Tapi yang pertama saya sampaikan bahwa kami para tokoh adat sudah sepakat. Jadi setiap ada perkawinan atau selarian itu kita tanya dulu. Bila mana di bawah umur kita sepakat segera pisahkan dia. Tempatkan dia
pisah, tempatkan dia di tempat netral, kita sidangkan. Nah, kalau boleh dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah ada tokoh adat yang menikahkan orang. Jadi tidak sah. Ini yang menikahkan itu harus ada tokoh agama yang baca khutbah nikah dan lain-lain. Tidak pernah ada tokoh adat. Kecuali dia memang tugasnya sebagai pengulu kiai sekaligus tokoh adat. Jadi selama ini yang menikahkan itu para tokoh agama, bukan tokoh adat ya. Ya, begini. Ini sangat terkait dan pengaruhnya akan kemari juga. Kalau saya boleh saya menyampaikan ada 12 sistem adat perkawinan Sasak itu. Baik. Jadi yang kita lihat, yang kita anut kekinian itu hanya 2, yaitu cara yang paling baik, kemudian ada istilahnya merari. Yang pertama itu memadik atau berlaku atau melamar. Yang kedua ini merari. Merari itu mbait, dalam istilahnya ini rekayasa adat juga. Maling, tapi maling bukan kriminal. Palingin kentan, artinya ada keluarganya yang berpaling sehingga dia diambil melalui proses itu. Ini untuk menjaga keretakan di antara keluarga. Misalnya si anak ini, perempuan ini ada salah satu misalnya yang mau atau lebih begitu, jadi makanya dia dianjurkan palingin ke entan, artinya lewat belakang. Kemudian ada namanya kapahice, yang ketiga. Kemudian ada namanya katrimen, ada namanya merogol, ada namanya ngoros, ada namanya besegau, ada namanya kawin gantung, teperondong, kemudian 10 nyerah hukum, ada teperuput, ada nyerompang. Jadi 10 kesemua di antara yang 12 ini, 10 cara ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Nyaris sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya apa, Mi? Yang tersisa hanya apa dari hanya 2. Untuk melamar atau memadik. Nah ini kan kalau dia belum cukup umur, secara otomatis dia tidak mungkin akan dilamar. Karena dia masih di bawah umur. Jadi jelas akan dilarang oleh para tokoh adat dan para kiai pengulunya. Dan kepala kampungnya juga. Kami sering ketemu kepala kampung, kita sepakat untuk tidak kita izinkan bila mana dia masih di bawah umur. Nah, demikian juga merari. Nah cara-cara yang dianggap rusak, dianggap tidak baik, dianggap menyalahi aturan norma agama maupun norma susila dan lain-lain, itu sebabnya adat itu sudah meninggalkan. Salah satu contohnya yang diantara yang 10 yang sudah ditinggalkan ini, salah satu contohnya merogol. Merogol zaman dulu itu kalau ada dedare itu diintip tempatnya mandi. Nah, seketika dia sudah dilihat, lalu disampaikan, padahal dia tidak pernah menjalin hubungan, dikasih tahu, saya pernah lihat semuanya. Akhirnya perempuan ini menyerahkan dirinya untuk dinikah. Nah, ini merogol, cara yang curang. Nah, kemudian salah satu cara yang menjolok juga besegau. Ini dia padahal dia tidak pernah saling cinta dan dia tidak mau, tapi di jalan dia diculik. Kemudian diperlakukan secara tidak patut. Nah, itu barulah si perempuan itu menyerahkan dirinya. Jadi banyak cara-cara yang tidak patut. Jadi hanya 2 ini cara yang dianggap yang masih dianut, yaitu melamar dan merari. Kompleks juga ternyata kalau kita bicara tentang budaya Sasak itu, Prof. Ya, ini menjadi salah satu fenomena sosial yang sebenarnya menarik sekali dibicarakan. Tadi Mi Jagat sempat sampaikan bahwa ada sekitar 12, tetapi yang dipertahankan itu hanya 2. Ya, dari 2 ini, Prof, saya ingin coba ke Prof Nuryadi. Dari 2 hal yang kemudian masih dipertahankan, berarti aspek budaya ini dia sangat fleksibel dengan perkembangan masyarakat kita, berarti, Prof? Boleh dikatakan fleksibel, tetapi ciri kebudayaan yang baik itu adalah mengalami perubahan yang secara evolutif. Evolutif itu artinya perubahan yang secara pelan mengikuti. Nah, budaya itu selalu berubah.
selalu berubah. Sifat dasarnya selalu berubah, tetapi pelan dan tidak revolusioner, gitu. Jadi apabila terjadi perubahan secara revolusioner, maka itu akan menimbulkan anomi. Dalam teori sosiologi disebut dengan anomi. Anomi itu ada terjadi kekacauan sosial, begitu. Jadi kenapa kemudian ini yang dua itu yang dipertahankan? Karena itu yang memenuhi standar budaya. Budaya itu artinya secara identik adalah ada nilai di balik itu. Oke. Ada adiluhung, ada sesuatu yang baik di balik itu. Jadi itu makanya dipertahankan. Di samping memang menjadi tradisi yang sudah berkembang secara sosial di masyarakat, begitu. Oke. Jadi itu yang dipertahankan terutama di masyarakat daerah pedesaan, begitu. Tetapi di daerah perkotaan mungkin Mik Jagat lebih tahu, kalau daerah perkotaan cenderung lebih banyak yang ngelamar itu yang lebih berkembang di masyarakat Sasak. Tetapi kembali ke topik awal, pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia yang distandarkan secara hukum, begitu. Iya. Sebenarnya ini bisa disosialisasikan secara adat. Beliau sudah sebagai perwakilan Majelis Adat Sasak, beliau sudah menyebut itu. Artinya sudah ada standarisasi di sana. Tetapi juga itu secara aturan, regulasi. Tapi juga bisa disosialisasikan melalui pengetahuan. Coba kita kembali ke takepan-takepan yang ada di masyarakat Sasak yang berkembang. Contoh misalnya takepan Indarjaya atau takepan Rengganis, begitu. Takepan itu di masyarakat Sasak itu menjadi pedoman yang sangat kuat, menjadi pegangan, jadi bacaan, bahkan rujukan dari berkehidupan di masyarakat, dalam kehidupan keseharian kita, dalam sebuah sistem sosial itu. Takepan misalnya di takepan Rengganis. Rengganis misalnya, sosok Rengganis di takepan naskah Rengganis ini, beliau tidak mau menikah kalau pada usia 20 tahun. Beliau baru mau menikah walaupun diminta pada usia 17 tahun oleh Datu Pendite. Datu Pendite di Argapura, begitu diminta menikah usia 17 tahun, tidak mau. Tidak menerima, ya. Walaupun beliau sudah sangat cekatan dalam mengerjakan. Usia 18 tahun tidak mau, usia 19 tahun tidak mau, pada usia 20 tahun mau menikah. Itu di takepan Rengganis. Itu bisa menjadi patokan kita untuk kita lihat bahwa masyarakat Sasak ini yang menjadi salah satu rujukan yang bisa kita lihat bahwa pada usia 20 tahun adalah merupakan usia matang untuk menjalankan pernikahan. Itu bisa. Oke. Di takepan Indarjaya misalnya, itu di takepan Indarjaya misalnya seorang raja namanya lupa saya itu Puspakarma kalau tidak salah nama tokoh, punya anak putra dan putri misalnya, punya seorang putra mau menikah tetapi dilarang oleh ayahnya. Dia diminta, anak putra ini diminta untuk memelihara 2 kerbau dan harus menghasilkan 144 kerbau baru kamu boleh menikah. Baik. Ternyata sekian baru pada usia 25 tahun baru dia bisa menghasilkan itu. Iya. Itu secara perlambangan bahwa dia mengajarkan kalau mau menikah harus matang, harus berproses dan harus melakukan itu karena itu adalah tanggung jawab. Ya. Harus memiliki pegangan, begitu. Oke. Demikian halnya yang putri. Kamu boleh menikah ketika kamu mampu mengisi 40 peti ini dengan pintalan benang dan kemudian Anda tenunkan sehingga penuh dalam yang 40 peti ini, baru kamu boleh menikah. Dan itu baru sampai ketika dia usia 20 tahun. Baik. 2 pegangan takepan ini bisa kita sosialisasikan secara pengetahuan bahwa kembali ke soal adat, bukan adat yang dipersalahkan. Ini adalah persoalan tradisi yang sudah berkembang dan ini adalah persoalan tren di masyarakat sekarang yang notabene pergaulan bebas sangat mempengaruhi mereka di dalam aspek pergaulan bebas ingin coba saya pertajam, Prof. Saya tertarik sebenarnya di adat Sasak setelah Prof jabarkan itu secara historical memberikan sinyal bahwa kematangan itu menjadi penentu sebenarnya agar bagaimana masyarakat itu bisa atau anak-anak remaja itu bisa masuk pada jenjang usia yang lebih mapan. Prof,
bicara tentang aspek pergaulan bebas di ruang publik kita, ini kan fenomena yang cukup memprihatinkan, bisa dikatakan seperti itu, karena salah satu penyebabnya kenapa kemudian pernikahan di bawah umur ini menjadi salah satu isu yang krusial di Nusa Tenggara Barat. Prof melihat fenomena pergaulan bebas ini pengaruhnya seberapa signifikan bagi pernikahan di bawah umur yang terjadi di Sasak khususnya? Sangat besar, menurut saya sangat besar. Karena ya maaf, pergaulan bebas ini banyak faktor. Oke. Banyak faktor. Pertama adalah media informasi yang sangat masif terjadi yang diterima oleh oleh masyarakat kita gitu. Ya. Sehingga mereka dengan sedikit tidak, orang Sasak ini salah satu karakternya itu adalah imitatif, mudah adaptif gitu. Ya. Mudah mengikuti apa yang kalau misalnya dianggap keren, mereka cepat ikut gitu. Terutama remaja, masyarakat, anak-anak muda itu mudah sekali. Sehingga media informasi yang begitu kuat dengan berbagai sumber, gadget atau handphone itu sekarang kan merupakan sumber yang sangat memudahkan mereka di dalam melakukan komunikasi dan mendapat informasi begitu. Dan itu menjadi dorongan motivasi mereka untuk melakukan kepergaulan bebas dan yang supaya dikatakan ngetren, supaya dikatakan modern, ngetren dan seterusnya itu. Kalau enggak ya disebut kuper dan enggak gaul begitu. Ada stigmanya itu, Prof. No viral, no keren. Ya, katanya gitu, seperti itu. Gitu. Saya mau bergeser ke Mi Jagat. Ketika kita bicara tentang fenomena ini, bahwa peran media sosial, kemudian pergaulan bebas itu ternyata sangat mempengaruhi, ya, budaya Sasak itu justru bergeser cara pandang masyarakat kita. Pengaruh terhadap budaya Sasak itu sendiri, Mi, ketika kita bicara tentang adat Sasak yang asli secara historikal itu seperti apa sebenarnya? Sepengamatan Mami Jagat. Ya, inilah ada banyak hal yang memang kita tidak bisa menepisnya, ada banyak hal yang sudah hilang. Baik. Di masyarakat itu, terutama aturan-aturan internal di gobok bumi pairnya itu. Jadi ada istilah di situ, di tingkat kampung itu ada kerama gobok. Kemudian di tingkat kelurahan kecamatan itu ada istilahnya kerama pair itu. Jadi di masing-masing wilayah kadus kampung RT-nya itu yang namanya kerama gobok itu ada awik-awik tersendiri yang memang disepakati, baik itu di balai bele atau di musola atau di masjid. Itu para orang-orang tua, tokoh-tokoh agama, tokoh adat itu dulu membuat semacam awik-awik warning untuk mengatur para anak muda, remaja-remaji. Salah satunya misalnya dia tidak dibenarkan untuk keluar bersama yang bukan muhrimnya. Kemudian bila mana mereka keluar dengan bukan muhrimnya, mereka dikasih warning sampai tenggelamnya matahari. Bila mana sudah tenggelam matahari, mereka disarankan lebih baik pulang ke rumah pamannya atau ke rumah bibinya atau keluarga terdekat, sehingga nanti beliau yang mengantarnya pulang. Lalu masyarakat itu tidak melihat hal-hal tidak seuzan gitu. Jangan dia pulang dilepas gitu, nanti marah istilahnya orang tuanya dan marah juga para pemuda-pemuda di situ. Ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kalau mereka istilahnya bermain ke seorang pemuda bermain ke rumah perempuan atau midang istilahnya, zaman dulu ngapel. Kalau sekarang orang ngapel itu kan cukup di HP ya. di kamar pun bisa pakai HP. Jadi kalau orang ngapel ya sampai jam 10, 11 sudah tidak ada lagi. Dan tidak boleh para pemuda orang luar kampung itu berseliwaran istilahnya, banyak wirawirinya di kampung tetangga sampai lewat jam. Nah, ini sudah ada warning untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sudah tidak lagi banyak hal yang sudah ditinggalkan, sehingga
kita mungkin perlu saling mengajak untuk memformulasikannya kembali. Gitu. Saya tertarik dengan satu isu juga sih sebenarnya ketika kita bicara tentang fenomena pernikahan di bawah umur ini, Mi. Karena ini sering ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Ya, ini tentang awik-awik. Setiap gubuk itu mempunyai aturannya. Ini hal yang menarik sebenarnya. Nah, sejauh ini, Mi, sebesar apa peran awi-awi ini untuk kemudian memastikan perkawinan di bawah umur ini bisa ditekan atau mungkin bisa dipertahankan, Mi? Ya, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua, para tokoh adat, baik itu Kadus Keliang, kepala desa, lurah camat, dan para tokoh-tokoh agama juga untuk kita serentak, memang karena ini berangkat juga dari ada adat ini agar tidak lagi tertuduh. Jadi kita sepakat untuk sama-sama berbuat menghidupkan kembali warning-warning seperti itu, awik-awik seperti itu. Kita sepakati juga bersama para pemuda-pemudi sehingga mereka memahami dampak-dampaknya, akibatnya dan lain-lain. Jadi sekali lagi adat juga, kami tokoh-tokoh adat tidak akan pernah setuju adanya kawin di bawah umur gitu. Baik. Mi, saya mau bergeser ke Prof. Nuryadi. Prof, ketika kita bicara tentang awi-awi, ini kan salah satu bangunan sosial yang ada di masyarakat adat, Sasak khususnya. Aturan lokal. Prof melihat awi-awi ini sebagai langkah preventif dalam rangka memastikan adat itu bisa terus menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Lombok atau seperti apa, Prof? Baik, terima kasih. Awik-awik itu adalah tampilan nyata dari adanya adat. Ya. Jadi, kalau tidak ada awik-awik berarti tidak ada adat. Itu cara berpikir dasarnya. Sehingga saya sangat setuju kalau awik-awik itu harus tetap ada dan dihidupkan terus di setiap krame, di setiap gubuk, di setiap kampung, di setiap desa. Gitu. Harus ada itu, harus ada. Dan itu menjadi komitmen setiap tokoh masyarakat, budayawan dan tokoh agama yang ada di sana, pemimpin kemasyarakatan ada di sana untuk bekerja untuk menghidupkan itu. Jadi tawaran saya untuk menyelesaikan ini adalah adat memang harus tetap hadir sebagai lembaga yang sangat kuat di setiap daerah, di setiap tempat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Kalau seandainya sekarang adat menjadi tertuduh, karena bisa jadi tidak ada revitalisasi terhadap kelembagaan adat di setiap kampung, di setiap daerah itu. Sebenarnya sudah ada, sebenarnya sudah menjadi pengadik-adik peninggalan warisan orang-orang tua kita, tetapi bisa jadi karena kita abai saja untuk sementara, abai terhadap adanya lembaga adat ini. Maka menurut saya sudah saatnya kita bersama, pemerintah terutama yang memiliki kepentingan terkait erat dengan ini untuk menghidupkan lembaga-lembaga adat di setiap daerah, di setiap pedesaan kampung itu, sehingga itulah menjadi pencegah terjadinya pernikahan dini. Kalaupun di suatu kampung ada seorang anak perempuan yang dibawa lari karena di bawah usia yang sudah ditentukan secara hukum positif, maka diperbolehkan untuk dibelas istilahnya. Itu adat yang terlibat di sana, dan kelompok yang pihak yang diambil, seorang laki-laki yang diambil calon istrinya karena tidak boleh marah, karena itu tertulis secara disepakati secara adat dan bagian dari awik-awik. Saya kira akan selesai ini urusan. Saya kira akan selesai, sehingga para tokoh agama hanya duduk diam dan menikahkan itu dengan nyaman. Gitu. Jangan sampai tokoh adat terus yang menjadi yang dipersalahkan. Saya kira itu. Ini tanpa mendiskreditkan pihak manapun, tetapi yang muncul di ruang publik itu, Prof, saya ingin coba lihat dari aspek sosiologi. Kalau kita lihat fenomena ini, justru yang didiskreditkan, dipojokkan itu adalah tokoh adat. Selalu dikambing hitamkan, oh ini adat Merari itu yang memberikan sumbangsi besar terhadap munculnya perkawinan di bawah umur di Sasak khususnya. Nah, Prof melihat relasi antara hukum yang ada di agama
kalau di agama usia 9 tahun seperti yang disampaikan oleh Mi Jagat tadi itu diperbolehkan asal sudah mens. Tetapi di sisi lain juga di adat juga memberikan ruang untuk kemudian menikah ketika ya secara sosial dia mampu mengemban tanggung jawab sosial. Seperti apa, Prof? Ya, tidak, kita juga tidak kaget juga kalau tokoh adat yang dipersalahkan dalam hal ini. Iya. Artinya yang ketika menikah itu para pengantin juga mengikuti busana adat begitu. Baik. Yang identik dengan berpakaian busana adat ya tokoh adat begitu kan, sehingga kalau kita lihat itu ya yang sangat sinkron dengan suasana itu kan ya tokoh adat begitu. Kalau secara permukaan begitu. Tapi yang ketika terjadi pernikahan kan tidak hanya tokoh adat yang terlibat. Bahkan tokoh adat hanya bergerak di bagian prosesi secara adat saja gitu. Tetapi yang meresmikan secara agama dan dunia akhirat itu kan tokoh agama, ya enggak? Ya. Dan yang menjadi berkehidupan setelah itu kan orang tua masing-masing, begitu, ya enggak begitu? Jadi kan, jadi kompleks di situ, jangan dilihat hanya tokoh adat saja, begitu. Tetapi kalau misalnya tokoh adat yang harus berperan penting, saya setuju itu dan harus itu. Okay. Ya, masalahnya sekarang adalah tokoh adat ini harus bersama-sama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan awik-awik sekaligus aturan hukum positif pernikahan itu yang harus dilaksanakan sekarang untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, begitu, untuk mencegah supaya tidak ada sangkut sekarut di masyarakat terkait dengan pernikahan dini ini. Walaupun misalnya tokoh adat yang pakai sapu dan pakai godek nongki istilahnya pakaian adatnya itu dan keris itu, tapi biarkan mereka juga berperan di dalam masyarakat. Biarkan mereka memiliki ruang untuk membuat aturan yang notabene itu menjadi awik-awik di masyarakat. Saya ingin tahan, Prof. Dalam hal ini Prof ingin sampaikan dan katakan bahwa peran tokoh adat di Sasak justru semakin kesini makin tergeser, Prof. Saya kira karena perkembangan zaman, saya kira hanya orang-orang tertentu saja yang masih mempertahankan adat ini. Hanya orang-orang yang dalam istilah saya orang-orang yang masih tercerahkan, begitu. Orang-orang yang masih tercerahkan untuk menjaga tradisi leluhur masyarakat Sasak khususnya itu. Kalau tidak, orang-orang kan lebih mementingkan bagaimana untuk menjadi ngetren, maju secara ekonomi, bisa menjadi bla 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 eksis di lain tempat. Tapi kalau menjadi tokoh adat, mohon maaf, apa yang Anda cari di situ? Tidak ada uang. Kecuali Anda memiliki tanggung jawab saja sebagai menjadi masyarakat, sebagai orang yang ingin berkontributif di daerah Anda. Itu saja yang dimiliki. Kalau cari uang, jangan cari uang di adat budaya. Saya kira itu. Adat mohon maaf Mi Jagat itu. Ya, adat menjadi salah satu hal penting, fondasi bagi identitas suatu kelompok atau masyarakat. Saya mau geser ke Mi. Ketika kita bicara tentang adat istiadat, kemudian awik-awik ini menjadi penentu, kemudian bagaimana posisi dari pemuka adat di satu gubuk bisa berperan di dalam memunculkan atau memastikan bahwa para masyarakat yang akan melakukan pernikahan ini bisa mendapatkan kemandirian yang maksimal kira-kira. Nah, tantangan di lapangan, Mi Jagat, ketika kita ingin mengedepankan adat, kemudian ada persinggungan lah antara beberapa tokoh atau pemuka di lapangan seperti apa, Mi? Inilah yang sering terjadi dan orang sulit memahami kami. Bila mana terjadi hal yang kontradiktif istilahnya atau kontra di masyarakat, mereka sudah diambil, sudah dilarikan. Ini di bawah umur. Jadi tokoh adat itu yang dipanggil untuk memediasi. Tugas kami itu memediasi, menengahi. Di situ. Kalau kami saja tidak bergerak, tidak mau, mereka bingung mau apa mereka. Sementara mereka sudah larikan anak orang. Sudah dia bawa di rumah penghulu kiai, sudah dia pindah dari gobok yang satu ke gobok yang lain. Kalau dia kembalikan, awas, bisa terjadi penistaan harga diri menurut keluarga perempuan.
kok dia kayak dianggapnya anaknya seperti apa. Jadi bukan berarti pihak perempuan ini dia harus nikahkan, tidak, tapi dihargai. Artinya diplomasi ya. Bagaimana teknis cara mengembalikannya itu biar mereka tidak merasa tersinggung, mereka tidak merasa dinistakan. Jadi tokoh adat di situ tampil. Baik. Makanya salah satu contoh yang saya katakan tadi, ajak keluarganya, misalnya pamannya atau bibinya, kita musyawarah, bawa dia balik. Ketika kita lihat memang belum saatnya untuk dinikahkan, kami tidak berani sejati selabar istilahnya. Ya. Kami tidak berani meneruskan untuk sejati selabar. Kalau kami sudah lihat bahwa ini ada satu hal yang ganjil, kita lihat kamu sekolah di mana, kalau masih usia sekolah apalagi, ya kami duduk bersama dulu, musyawarah, sehingga kami antar dia pulang. Jadi tidak bisa kami sekarang serta-merta untuk sejati selabar, mintakan dia wali dinikahkan. Kami musyawarah dulu. Karena kami juga tidak mau melanggar hukum. Baik. Begitu. Baik. Kami menyelamatkan krame bagaimana kedua belah pihak itu tidak merasa tercederai perasaannya. Jadi si perempuan ini pulang dengan baik-baik juga. Karena ini kita anggap kecelakaan remaja lah, kecelakaan cara bergaul dan lain-lain. Istilahnya kalau sudah dia dilarikan, ya cepat tokoh adat itu ambil alih. Gitu. Kalau saja kami tidak bertindak, nah ini mereka mau apa? Akan terjadi ketersinggungan dan lain-lain. Dia juga mau pulang sendiri tidak berani. Orang tuanya mau ngambil juga anaknya tidak berani. Nah, itu perlu ada tokoh adat. Sehingga tokoh adat ini selalu tertuduh. Bila mana terjadi hal-hal yang memang harus hidden istilahnya, kami pun juga segera menyelesaikannya secara hidden. Jadi mediator lah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau kalau kami boleh gamblang, biar tidak dianggap menjadi sesuatu yang membuat gubuk itu sial. Sial istilahnya. Jadi kalau sudah tokoh adat di situ tampil, masyarakat itu tidak merasa gundah gulana. Baik. Nah, baik. Memang kehadiran tokoh adat bagi masyarakat di pedesaan khususnya itu mereka merasa lebih dekat dengan keakraban, kekeluargaan, sehingga hangat situasi yang muncul. Bahkan tidak bisa diselesaikan oleh tokoh-tokoh yang lain tuh, kira-kira seperti itu. Nah, Mi, ketika kita bicara tentang pernikahan di bawah umur yang akhirnya kemudian menjadi bagian penting dari adat yang walaupun orang bilang stigmanya ini nggak benar gitu, karena yang menjadi ukuran itu adalah undang-undang hukum positif yang berlaku, tetapi di dalam masyarakat adat Lombok ternyata ada standarisasi. Ini yang perlu disosialisasikan. Nah, peran ini harusnya sebenarnya disampaikan oleh seluruh stakeholder, bukan hanya pemangku adat. Mi Jagat melihat bahwa situasi ini sebagai fenomena yang harusnya dipukul balik. Bagaimana pemangku adat tidak boleh hanya menjadi pemadam kebakaran dan kemudian dipersalahkan. Itu seperti apa, Mi? Kami tidak henti-hentinya terus mengajak para tokoh-tokoh terkait. Jadi demikian juga kami bersosialisasi, kami banyak diskusi dengan para tokoh-tokoh adat lainnya, tokoh agama, untuk mengajak bagaimana sistem perkawinan adat Sasak itu yang kita anut sekarang, yang paling kita utamakan itu adalah melamar. Karena melamar ini sudah dipenuhi dengan standarisasi, baik itu di dalam yang sudah dijelaskan sama Prof tadi, standar-standarnya di Lontar itu juga sudah ada, dan apa yang kami pahami juga standarisasinya yang namanya sudah kencak itu diperkirakan sudah umur 20 tahun juga. Jadi itu anak yang sudah kencak, artinya respeknya juga, kecerdasan spiritualnya, kecerdasan moral, sikap dan lain-lain sudah matang. Nah, begitu. Terakhir, Mi, sekaligus untuk closing dari Mami, ketika kita bicara tentang kawin di bawah umur di Nusa Tenggara Barat, apa yang harusnya
disampaikan kepada masyarakat kita agar tidak menjustify bahwa persoalan ini selalu menjadi beban bagi mereka pemangku adat? Ya, inilah yang memang kami akui dan memang saya kan termasuk pelaku. Baik. Jadi selalu mengajak para tokoh-tokoh adat lainnya itu juga membangun keberpihakannya kepada pemerintah. Yang memang aturan-aturan hukum itu ini ada kaitannya dengan ilmu kesehatan dan lain-lain. Ya. Makanya itu kita sampaikan terus menerus dan tidak ada henti-hentinya. Jadi setiap ada kasus perkawinan itu segera kami duduk bersama, melihat banyak hal, mempertimbangkan sehingga kami bisa bertindak juga. Dan kami juga tetap sangat berhati-hati mengedepankan rasa. Baik. Bagaimana diplomasi kami itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, ini menjadi satu isu yang sangat penting yang banyak masyarakat tidak tahu adalah menurut adat Sasak bahwa ada fase di mana orang layak masuk ke fase pernikahan. Ya. Dari masa itik sampai masa kencak, di mana orang siap untuk menjalani bahtera rumah tangga, kira-kira seperti itu. Betul. Terakhir Prof, untuk closingnya juga di topik kita sore hari ini bahwa pernikahan di bawah umur ini harusnya on the track dia sesuai dengan adat Sasak, perspektifnya Prof. Baik, saya setuju kalau lembaga adat harus diperkuat dan dihadirkan di setiap tempat, khususnya di daerah Lombok, di masyarakat Sasak, karena pernikahan ini memang erat berhubungan dengan tradisi adat di masyarakat Sasak. Maka lembaga adat harus diperkuat, baik perannya, perkuat dalam arti perannya bisa bergerak membuat menghidupkan awik-awik yang sudah berkembang di masyarakat itu secara preventif, kemudian itu benar-benar dijalankan. Kalaupun terjadi kasus terjadinya pernikahan dini di tempat itu, maka lembaga adat yang akan turun tangan menyelesaikan itu. Maka itu siapapun orangnya harus bertanggung jawab menghadirkan lembaga adat ini, diperkuat lagi supaya benar-benar berperan di masyarakat itu. Itu satu. Yang kedua, lembaga pendidikan juga harus terlibat di dalam membangun mimpi-mimpi remaja-remaja masyarakat NTB, remaja-remaja NTB untuk mimpi menjadi orang besar, untuk mimpi menjadi orang sukses, mimpi menjadi orang yang sudah mandiri sebelum melakukan pernikahan dini. Hanya itu, mereka itu tidak mau menikah kalau mereka masih memiliki mimpi-mimpi yang kuat yang bisa dicapai melalui jalur pendidikan. Maka itu yang harus dihadirkan, dibangun mimpi-mimpi siswa, peserta didik dan mahasiswa untuk menjadi orang sukses terlebih dahulu, baru bisa menikah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kolaborasi, peran bersama semua stakeholder, termasuk pemangku adat, pemangku tokoh agama, tokoh adat, kemudian kampus, universitas. Ya, tokoh pendidikan. Dan kami harap Universitas Mataram tetap ambil bagian untuk memastikan bahwa situasi ini bisa menjadi semakin kondusif sehingga masyarakat kita kembali dicerdaskan bahwa adat Sasak itu bagian penting dari kehidupan mereka. Bukan justru dijustifikasi persoalan sosial, fenomena pernikahan di bawah umur ini adalah persoalan adat dan dipojokkan selalu Mi Jagat dan rekan-rekan yang lainnya. Oke, pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, bicara tentang adat, bicara tentang pernikahan di bawah umur, ini kompleksitas situasi di masyarakat kita. Ini adalah fenomena yang harusnya bisa kita selesaikan bersama, seperti yang saya katakan tadi bahwa perlu ada kerja bersama kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Adat adalah bagian penting dari kehidupan kita. Seperti katanya Bung Karno, jangan pernah lupakan sejarah. Sejarah yang baik adalah penentu masa depan kita. Termasuk adat yang baik adalah penentu bagaimana generasi Nusa Tenggara Barat, khususnya Sasak, menjadi lebih baik di masa depan. Saya Yusril Iza Mahendra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.